Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency kali ini seperti yang kalian lihat sendirilah dari Bitcoin dominance ya kan, terus ada Ethereum dominance-nya, ada ya yang lain-lain. Kalau yang lain-lain ini cukup turun ya teman-teman ya. Yang sebelumnya dia itu di area 30 something, kali ini berada di area 29,9%. Sedangkan untuk Bitcoin dominance-nya dia ada sedikit persentase penurunan dari 62 something, kali ini berada di area 61,9%-an. Ada penurunan lah ya. Semoga dominance daripada Bitcoin ini semakin drop dan drop. Amin. Semoga saja ya. Oke. Dan kali ini kalau kita lihat teman-teman ya untuk perkembangan daripada sektor cryptocurrency terutama dari sektor meme coin ya, yaitu si PP Coin. PP Coin ini kan berada di area 31 ya, range-nya via coin market cap, dan untuk harganya ya masih tergolong di bawah Rp1, masih tergolong micin banget gitu ya untuk si PP ini ya, tepatnya di area 0,50 di belakang koma dengan kepala 7. Nah, jadi di sini teman-teman ya beberapa informasi sedikit buat kalian semua ya. Banyak akhir-akhir inilah ya banyak whales ya, kalau kalian mau lihat aja di log on chain teman-teman ya. Itu beberapa whales itu mengakumulasi saat market dalam kondisi crash seperti ini. Sebenarnya bukan hanya PP ya, Shiba dan beberapa meme coin lainnya juga terjadi kinerja yang hampir mirip lah 11-12, di mana saat market turun dari token-token meme coin turun, dan menurut mereka para whales itu memiliki potensi untuk recover, mereka melakukan akumulasi, termasuk ada PP ini juga teman-teman ya. Dan sedangkan kalau kita lihat juga teman-teman dari Etherscan-nya PP ya, kita melihat bersama-sama bahwasanya di sini dari segi holdernya itu ada peningkatan teman-teman ya, ada peningkatan sekitar 0,005%. Jadi ya holdernya ini naik gitu ya, walaupun pelan-pelan tapi dia naik. Nah, kalau kita lihat juga dari hash transaksinya teman-teman ya, ini cukup padat juga ya, 11 detik ya, ada 1 menit 2 menit. Dan kalau kita lihat dari transaksinya sendiri ini dari OKX teman-teman ya, terus di sini ada Paribu ya, Dana dan sebagainya, Bybit teman-teman 11 detik yang lalu. Jadi kalau kita lihat teman-teman dari transaksinya, Indodax juga ada sekitar 8 menit yang lalu ya. Ya, Indodax lagi, Binance 15 dari segi transaksinya juga lumayan padat ya. Semoga saja PP ini dalam waktu dekat bisa recover ya. Syukur-syukur kalau nggak ke area Rp1 ya, 0,5 rupiah dulu lah ya. Itu udah buat holdernya itu full senyum banget gitu ya. Semoga saja. Dan berikutnya teman-teman, di mana ada top 30 coins by volume ya, atau market cap ratio ya kan. Nah, di sini PP ini cukup signifikan teman-teman ya, dia menduduki peringkat pertama nih dari volume atau market capnya. Nah, terus kalau kita lihat di bawahnya itu ada Philcoin, ada Sui, ada WorldCoin, Render, AAV ya, Optimis, dan beberapa altcoin lainnya. Jadi PP ini cukup mendominasi lah teman-teman ya, mantap jiwa. Oke teman-teman ya, kali ini ada salah satu token, cuman ya tetap disclaimer teman-teman ya, saya nggak menyarankan kalian untuk membeli atau menjual gitu teman-teman ya. Intinya kalian harus tetap disclaimer. Ingat, suatu token yang sedang melakukan pre-sale itu memang resikonya sangat tinggi, tapi sekali memberi keuntungan juga cukup tinggi teman-teman ya. Jadi harus benar-benar kalau kalian mau ikut pre-sale seperti ini ya, dana yang siap hilang ya. Kalau kalian baru kenal dalam sektor kripto, saya sarankan kalian buat beli yang udah ada di market, itu jauh lebih aman, meskipun resikonya juga ada, tapi meminimalisir lah resiko gitu ya. Oke, di sini teman-teman ya, cara untuk berpartisipasi ya tentunya kalian harus memiliki wallet. Nah, di sini ada beberapa wallet yang harus kalian tentukan ya, ada MetaMask, ada Trust Wallet, Coinbase, dan beberapa wallet connect EVM lainnya gitu kan. Kalian bisa pilih sendiri kalian menggunakan wallet apa, Bitget, Bybit, atau OKX dan sebagainya gitu teman-teman ya. Itu dalam bentuk walletnya ya, Web3-nya, bukan exchange-nya gitu kan. Oke. Terus di sini kalau kita lihat juga teman-teman ya,
Nama tokennya adalah Kino, dia berada di jaringan Binance Smart Chain ya. Setelah dia melakukan pre-sale ini selesai, dia akan melakukan jalur cepat untuk terdaftar di CoinMarketCap dan CoinGecko. Terus di sini MM ya dan AMM akan ditingkatkan. 100% liquidity poolnya teman-teman ya itu akan dibakar di Gamepad. Nah, jadi di sini ada pertukaran lah ya, itu PancakeSwap V2 berbasis tim dan pemasaran Tier 1 proyek sebelumnya 107 kali lipat. Oke. Terus ada 90 kolaborasi dan mitra teman-teman ya, persentase likuiditas sekitar 55%, meninggalkan CA-nya ya, bakar likuiditasnya, dan di sini teman-teman ya berusaha untuk tren itu berada di Dextool, Dexscreen dan AVDEX teman-teman ya. Terus di sini ada taruhan langsung Gamepad ya atau tukar silang. 100% meme tren baru. Oke, jadi penjualan itu akan dimulai teman-teman sekitar ya hari inilah ya. Hari ini akan dimulai untuk pasarnya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat teman-teman di mana pembelian minimal itu 0,125 BNB. Itu minimal pembeliannya teman-teman. Untuk maksimalnya itu di kisaran 5 BNB. Terus di sini total supply-nya yang akan dijual dalam pre-market ini teman-teman ya, atau bukan pre-market ya, atau bisa dikatakan pre-sale ya, itu sekitar 80 kuadriliun. Jadi suplainya cukup banyak teman-teman ya. Tingkat pencatatan sekitar 70 kuadriliun. Terus jumlah kontributor ya masih nol karena belum ya. Terus di sini perkiraan peluncuran ini akan tersedia teman-teman ya. Dimana ini adalah alamat tokennya. Di sini cara membeli cepat ya, tukar PancakeSwap, Dextool, Dexscreen, AVEA ya, Intel cepat teman-teman ya. Jadi kalian wajib disclaimer juga ya. Saya nggak menyarankan kalian untuk membeli, tapi kalian harus disclaimer. Ingat ya, pre-sale itu resikonya sangat tinggi, tapi sekali memberi keuntungan juga cukup tinggi. Jadi kalian harus tetap waspada dan hati-hati gitu teman-teman ya. Oke, jadi kalian juga bisa ikut dari sosial medianya seperti akun X-nya ya kan, atau grup Telegramnya untuk melihat progres atau perkembangan daripada timnya juga gitu kan. Ya kalau kalian yakin ya kalian harus tetap disclaimer. Kalau nggak yakin tunggu ya, kalian bisa cari altcoin lainnya ya, bisa ada yang ada di market ya kan, yang meminimalisir resiko gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi kali ini teman-teman ya. Semoga informasi ini sedikit membantu lah buat kalian semua. Ya, tetap semangat intinya kawan-kawan ya. Ingat, cryptocurrency itu adalah tempat yang cukup kejam. Oke, jangan pernah berpikir manisnya bisa kaya dalam waktu semalam, tapi kalian juga harus memikirkan resikonya. Ya memang sektor cryptocurrency itu kalau kita beruntung, itu bisa bikin kita kaya dalam waktu semalam. Tapi resikonya teman-teman ya, bisa buat kita menjadi gembel dalam hitungan menit. Ya nggak perlu waktu panjang, menit, detik pun bisa gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.